Selamat hari Minggu adik-adik Warrior Kid. Masih kembali lagi bersama Kak Betty di online service Warrior Kid edisi minggu ini. Kak Betty mengajak adik-adik Warrior Kid untuk beribadah hari ini. Yuk adik-adik Warrior Kid cari tempat yang paling nyaman untuk beribadah. Sebelum adik-adik berkreativitas, mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan, Kak Betty ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau melindungi kami pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti online service hari ini. Kiranya Engkau yang akan memberkati kami. Biarkan kami mendengarkan firman-Mu dengan tenang, dan Engkau yang akan memberikan rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik Warrior Kids. Halo adik-adik Warrior Kid, masih kembali lagi di online service Warrior Kid minggu ini. Gimana nih kabar-kabar adik-adik Warrior Kids? Sehat dong, Kak. Wah, bagus deh kalau adik-adik sehat. Nah, tema kita minggu ini adalah Aku Disembuhkan. Karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan Kak Betty. Dari dulunya Kak Betty yang tidak suka memaafkan, dan sekarang Kak Betty jadi bisa memaafkan. Ngomong-ngomong, Kak, emangnya apa yang Tuhan Yesus sembuhkan dari Kak Petri? Kak Betty sudah disembuhkan sama Tuhan Yesus. Dulunya, seperti Kak Betty yang katakan tadi, dulunya Kak Betty tidak bisa memaafkan, dan sekarang Kak Betty sudah bisa memaafkan dan juga sudah mengasihi sama Kak Betty gitu, Njel. Terus Kak Petri, apa yang bisa kita lakukan apabila kita telah disembuhkan oleh Tuhan? Yang bisa kita lakukan jika kita sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kita harus bisa mengampuni dan harus bisa mengasihi sesama kita. Oke Kak Petri, yuk kita terus menjadi berkat bagi teman-teman kita. Betul, Njel. Kita harus bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita. Sebelum kita lanjut ibadah hari ini, Kak Patrick mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan hari ini. Kita akan bernyanyi KASIH dengan semangat ya adik-adik.
adik-adik di rumah terlihat semangat ya. Hari ini biar tambah semangat, kita akan berkreativitas. Kita akan membuat buku seperti ini. Nanti jadinya seperti ini. Nanti adik-adik bisa menuliskan apa firman Tuhan yang telah didengarkan pada hari ini. Atau setiap online service waktu adik-adik mendengarkan firman Tuhan bisa ditulis di sini. Nah, alat-alat yang dibutuhkan adalah kertas, gunting, double tip, penggaris, dan juga pensil. Cara membuatnya, yang pertama, kertas ini kita lipat menjadi 2. Setelah menjadi seperti ini, adik-adik bisa memotongnya menggunakan gunting, cutter, ataupun penggaris. Nah, jadinya nanti kayak gini ya adik-adik, menjadi 2 bagian. Lalu adik-adik lipat lagi. Dan dipotong lagi. Dua-duanya ya adik-adik. Kalau sudah menjadi begini semua, kita lipat menjadi 2. Semuanya. Untuk membentuk agar menjadi buku, adik-adik bisa menempelkannya dengan double tip. Satu persatu adik-adik tempel seperti ini. Tempelnya yang rapi adik-adik. Kalau sudah seperti ini, adik-adik tumpukin lagi dengan kertas yang lainnya agar bisa menjadi buku. Setelah jadi seperti ini, adik-adik bisa hias depannya. Misalkan dikasih nama, misalkan namanya Kak Esther, Esther. Terus Kak Esther tulis nama Esther, atau bisa ditulis atau aja. Adik-adik hias sendiri ya. Kalau Kak Esther menghiasnya secara begini, adik-adik bisa lebih kreatif lagi. Nanti kalau sudah jadi, jangan lupa kirimkan hasilnya ke nomor Kak Priska. Kak Esther tunggu ya. Saatnya mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik duduk yang manis, ambil buku catatannya serta Alkitabnya. Kita akan buka di Kolose 3 ayat 8-9. Bunyinya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dari ayat tadi, Kak Lani punya satu cerita loh. Adik-adik tahu kan cerita tentang Esau dan Yakub? Yakub adalah adik Esau.
Dulunya Yakub itu seorang penipu, sehingga Esau kakaknya sangat marah kepada Yakub karena Yakub telah menipu Esau. Mereka berdua bertengkar, kemudian berpisah. Esau yang pada waktu itu meninggalkan tanah kelahirannya, begitu juga dengan Yakub. Pada waktu itu Esau datang ke tempat kelahirannya dan Yakub mendengar bahwa Esau telah datang. Kemudian mereka berdua bertemu dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata kakak Esau mau meninggalkan kemarahannya kepada adiknya dan mau hidup rukun dengan adiknya lagi. Wow, keren ya. Ternyata Esau kakaknya punya sikap hati untuk mau mengampuni Yakub. Sehingga mereka berdua hidup rukun kembali. Yakub yang tadinya seorang penipu, kemudian bertobat dan cinta kepada Allah. Nama Yakub diganti menjadi Israel. Cerita yang kedua Kak Lani juga punya adik-adik. Dengarkan ya. Pada suatu hari, ada seorang raja sedang membaca buku keuangannya. Di hadapannya ada pelayan yang berhutang kepadanya. Raja itu membuka bukunya. Dia ingin mengetahui berapa banyak hutang pelayan kepadanya. Lalu, ia melihat pelayan itu. "Pelayan, engkau berhutang kepadaku 10 miliar. Engkau berhutang kepadaku 10 miliar. Lalu, pelayan itu mengeluarkan dompetnya dan memeriksa semua sakunya. Ternyata tidak punya uang. Dia buka sekali lagi dompetnya. Tidak ada uang sepeser pun. Maaf, Tuan. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya uang sepeser pun." Lalu raja itu berkata kepada prajuritnya, "Jual pelayan ini bersama istri dan anak-anaknya, serta segala miliknya." Pelayan itu sangat putus asa dan ia pun berlutut. Dan dengan penuh harap memohon, ampun Tuan, tolonglah, beri hambamu ini waktu. Hamba berjanji akan membayarnya. Ampun Tuan." Raja memikirkan permintaan pelayan itu. Ia merasa kasihan kepadanya, sehingga ia berkata, Baiklah. Baik, prajurit, bebaskan pelayan ini. Ia tidak perlu membayar lagi. Aku telah menghapus semua hutangnya. Prajurit, bebaskan dia." Lalu pelayan itu pergi dan meninggalkan istana raja. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang temannya yang berhutang kepadanya hanya 100.000. Pelayan itu mengejar temannya dan memegang tangannya dan menuntutnya agar segera membayar hutangnya. Dia berkata, "Hai kamu, bayar hutangmu. Sekarang bayar hutangmu. Tidak ada ampun bagimu." Orang itu berlutut dan memohon dengan putus asa. Ampun temanku. Beri aku waktu dan aku akan membayarmu. Ampun temanku." Pelayan itu menolak permohonan itu. Tidak bisa. Aku tidak mau mendengar permohonanmu." Ia memanggil tentara dan meminta tentara itu untuk datang dan menangkap orang itu dan memenjarakannya sampai ia bisa melunasi semua hutangnya. "Prajurit, tangkap dan ikat orang ini. Dia tidak punya uang untuk membayar hutangnya. Masukkan dia ke dalam penjara sampai ia bisa membayar hutang-hutangnya." Ampun. Jangan tangkap aku, berilah aku waktu. Tidak. Prajurit, bawa dia. Penjarakan dia sampai dia membayar hutang-hutangnya. Ketika semua pelayan lain melihat dia, mereka sangat kecewa. Mereka pergi menghadap raja.
dan menceritakan kepadanya semua yang telah terjadi. Raja sangat terkejut dengan cerita ini. Bukankah pelayan itu sudah aku hapuskan hutang-hutangnya? Raja memanggil pelayan itu dan berkata, "Kamu pelayan jahat. Aku mengampunimu atas hutangmu yang sedemikian banyak. Karena kamu memohon kepadaku, maka aku menghapus hutangmu. Bukankah kamu seharusnya berbelas kasihan dan mengampuni sesama rekanmu?" Prajurit, tangkap orang ini dan hukum dia. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa hidup kita harus saling mengampuni. Walaupun banyak orang-orang yang menyakiti kita, yang membuat kita jengkel, membuat kita kesal. Tapi karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu mengampuni. Karena hati kita harus mau mengampuni sesama kita. Seperti Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib yang menebus dosa-dosa kita. Oke, siap untuk menjadi anak-anak yang hebat, yang mau mengampuni sesama? Yang hebat katakan yes! Adik-adik, Kak Betik terus mengingatkan untuk adik-adik selalu setia mengikuti radio Suara Keluarga Kerajaan pada Warrior Kids setiap hari Jumat pukul 3 sore. Dan Kak Betik juga masih mengingatkan untuk adik-adik setia mengikuti online service Warrior Kids pada setiap hari Minggu pukul 10 pagi di channel YouTube CKI Keluarga Kerajaan. Dan jangan lupa adik-adik untuk selalu mengirimkan kreativitasnya di nomor Kak Priska. Sebelum Kak Beatrix mengakhiri ibadah hari ini, Kak Beatrix mengajak adik-adik untuk kita berdoa. Yuk kita berdoa bersama, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah online service Warrior Kids. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan bagi teman-teman kami yang sudah melayani pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Beatrix pamit undur diri dan jangan lupa untuk selalu ikut online service Warrior Kids. Dah.